Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mendengarkan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini tertulis di kitab Hagai 1 ayat 5 sampai 6. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Ope songonodo hatani Jehovah Sebaot para teteho kamu ma dalam muna naselaon. Hodang do disabur hamu ale otik do parbuena. Mangat donian hamu alai dang bosur, minum donian hamu alai dang sobu uasmu, marulus donian hamu alai dang las daging muna, mangomo pe manang ise, mangomo tupuro nama tobuk do. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca ayat ini, lalu kita bertanya apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Mengapa orang bekerja segiat-giatnya, menabur sebanyak-banyaknya, tetapi mereka menuai dengan hasil yang sedikit? Mengapa ada orang yang makan tetapi tidak kenyang? Mengapa ada orang yang minum tak sampai puas dahaganya? Ada orang yang berpakaian tetapi mereka tidak nyaman dan panas. Dan ada orang yang bekerja dengan upah tetapi mereka memiliki upah dan jatuh kepada pundi-pundi yang berlubang. Seolah-olah semua yang kerjakan adalah sia-sia, tidak maksimal, tidak optimal dalam kehidupannya. Pernahkah kita mengalami hal seperti itu Bapak Ibu? Kita sudah bergiat, segiat-giatnya, kita sudah bekerja keras-kerasnya, tetapi hasilnya tidak maksimal. Firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi kita. Apa yang terjadi dalam konteks daripada teks ini? Hagai dipanggil Tuhan menjadi nabinya, menjadi pribadi yang boleh menyerukan kepada bangsa Israel supaya mereka tidak melupakan bait Allah. Jadi ketika bangsa Israel sudah pulang dalam pembuangan, mereka meninggalkan pembangunan bait Allah itu tidak selesai, tidak sempurna, tidak baik. Mereka tidak setia dalam pembangunan itu sendiri. Maka dalam hal ini Nabi Hagai mengisahkan kepada bangsa itu supaya mereka mengingat pekerjaan mereka yang utama dahulu. Maka kalau kita mengingat renungan kita kemarin, tepat sekali kemarin dikatakan carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya kita boleh mengusahakan yang terbaik untuk peningkatan kehidupan kita, untuk pencapaian kita dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita melupakan bait Allah, melupakan tanggung jawab kita kepada Tuhan, maka dalam hal ini dikatakan, maka apa yang kamu kerjakan sia-sia. Ternyata Nabi Hagai sebagai yang dikenal juga dengan Nabi intelek, dia merupakan dan mengingatkan kepada mereka supaya tidak melupakan Tuhan. Dalam hal ini dikatakan, saya baca di ayat 9 dan ayat 10 dikatakan, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Ini sangat sayang sekali Bapak Ibu. Oleh karena apa? Dikatakan di ayat 9, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Kita yang hadir atau bahkan yang mendengarkan renungan hari ini pasti punya gereja kita masing-masing di mana kita terdaftar Bapak Ibu. Kita punya hubungan di mana iman kita bertumbuh dalam setiap peribadahan dan dalam penggembalaan pendeta atau sintua kita dan para pelayan-pelayan Tuhan. Namun ketika kita lebih fokus kepada urusan kesibukan kita masing-masing, kita diundang untuk ikut berpelayanan, menjalankan setiap program di dalam gereja kita, baik itu Dewan Koinonia, Marturia, Diakonia, jemaat juga diundang untuk melakukan itu. Ketika gereja berkata, berikanlah swadaya, berikanlah bantuan,
dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita sanggup melakukannya, tetapi kita menahan diri kita untuk melakukannya, saat itu juga berkat kita dalam hal ini tertahan. Artinya apa yang boleh kita lakukan ketika kita terpanggil untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, pekabaran misi, pekabaran Injil di tengah-tengah gereja kita, pelayanan sosial di tengah-tengah gereja kita. Saat ini kita dikatakan supaya hidup kita boleh mendahulukan dan mengingat itu semua. Maka firman ini tidak menjadi bagian dalam diri kita ketika dikatakan demikian firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Jangan terlalu sibuk dengan diri sendiri dan melupakan pekerjaan Tuhan. Maka setiap kita yang boleh diberikan berkat, yang boleh saat ini diberikan oleh Tuhan, maka ingatlah, dalam setiap berkat yang kita miliki itu, ada pekerjaan dan pelayanan Tuhan yang Tuhan rancangkan yang harus kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga ketika kita menabur banyak, maka yang kita dapatkan banyak. Ketika kita melakukannya terus dan terus, berarti kehidupan kita bukan persoalan menimbun pundi-pundi lagi, tetapi bagaimana apa yang ada pada kita itu kita pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudariku, bagi mereka yang telah bersungguh-sungguh dalam pekerjaan rumah Tuhan, pekerjaan misi, pekerjaan pekabaran Injil, lanjutkanlah itu terus. Bagi kita yang boleh dan sedang diberkati Tuhan dengan segala berkatnya, mari berikan apa yang kamu miliki untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ketika kita saat ini sedang berjuang hanya untuk makan kita saja, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, tetaplah semangat dan optimis. Dan ingatlah, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu tabur ke dalam rumah Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. Hidupmu diberkati, dan dalam hal ini kita menyadari apa yang kita miliki ini adalah semua berasal daripada Tuhan, dan kita kembalikan kepada Tuhan dengan pekerjaan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya apa yang kita kerjakan, kita menabur banyak, Tuhan boleh memberikannya banyak kemudian, dan yang banyak itu kita pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur dengan firman Tuhan mengingatkan kami supaya kami boleh berbagi Tuhan dalam hidup ini. Supaya kami boleh menghargai setiap waktu kami, tidak sibuk dengan diri kami sendiri, tidak sibuk meninggikan diri sendiri, tetapi kami boleh berbagi, memberikan apa yang boleh Tuhan berikan, supaya kami tidak melupakan apa yang boleh Tuhan titipkan pada kami juga adalah milik saudara-saudara kami, dan juga milik dalam pekabaran Injil dan misi di tengah-tengah pelayanan-pelayanan gerejamu. Ini kami Tuhan, mampukan kami dalam setiap kehidupan kami. Buatlah Tuhan setiap pekerjaan kami berhasil Tuhan. Buatlah kami mendapatkannya supaya melalui kami Tuhan semakin dimuliakan. Berkati setiap orang yang saat ini sedang berjuang akan sakit penyakitnya. Tuhan boleh menyembuhkan mereka, memulihkan mereka. Yang sedang bergumul, yang sedang mengalami kekhawatiran, kecemasan, kiranya Tuhan menghiburkan dan menguatkan mereka. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.